Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran sekolah sahabat kita hari ini 14 September dengan judul Misi Selesai. Penjelasannya, dibandingkan dengan kota manapun di Israel, Niniwe adalah satu kota yang besar. Itu adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus 3 ayat 3. Bacalah Yunus 3 ayat 1-10. Apa tanggapan dari tempat yang jahat ini? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini untuk diri kita sendiri dalam upaya kita untuk bersaksi kepada orang lain? Ayat ini menjelaskan ketika Yunus sampai di kota Niniwe, berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Seketika itu juga orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka semua, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Bahkan raja yang mengetahui pekabaran ini pun melakukan hal yang sama, serta memerintahkan seluruh ternak untuk turut berpuasa. Ini adalah satu reaksi yang sangat positif dari seluruh orang-orang Niniwe. Dan pelajaran bagi kita di sini, meskipun kita akan datang ke satu tempat yang baru, biarlah kita meminta kuasa Tuhan untuk berani tampil bersaksi. Tentunya menyaksikan apa yang kita alami akan kuasa Tuhan, sehingga orang lain yang mendengarkan dengan bantuan Roh Kudus akan diubahkan mendengar pekabaran firman Tuhan tersebut. Kita lanjutkan. Sambil berjalan di kota, Yunus memberitakan pekabaran dari Allah. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Pesannya langsung ke intinya. Meskipun rinciannya tidak diberikan, itu menjadi jelas bahwa pesannya jatuh di telinga yang mau menerima. Dan orang-orang Niniwe secara kolektif percaya pada kata-kata amaran Yunus. Dengan cara khas timur dekat, sebuah dekret diumumkan oleh Raja Niniwe untuk menunjukkan perubahan hati. Setiap orang, termasuk hewan, harus berpuasa dan berkabung. Bagaimana binatang berkabung? Ayat tidak memberi informasi. Raja turun dari tahtanya dan duduk di debu tanah, tindakan simbolis yang sangat penting. Bacalah Yunus 3 ayat 6-9. Bandingkan dengan Yeremia 25 ayat 5, Yeskiel 14 ayat 6, dan Wahyu 2 ayat 5. Apa faktor-faktor yang terlibat dalam pidato raja yang menunjukkan bahwa dia memahami apa sebenarnya pertobatan sejati itu? Dari beberapa ayat di atas, sebenarnya setiap nabi yang diutus Tuhan selalu menyampaikan pekabaran yang sama, yaitu bertobatlah, berbaliklah dari sikap yang jahat. Itulah juga yang dimengerti oleh raja. Ia mau semua rakyatnya melakukan pertobatan sejati. Khotbahnya singkat, langsung pada intinya, tetapi penuh dengan teologi yang benar mengenai pertobatan sejati. Sementara Yunus berkhotbah, Roh Kudus pasti bekerja keras di hati orang Niniwe. Orang Niniwe tidak mendapat manfaat dari semua kisah tentang tuntunan Allah yang penuh kasih yang orang Israel miliki. Namun, mereka masih menanggapi dia dengan cara yang positif. Mereka mengatakan, mari kita serahkan diri kita pada belas kasihan Allah, bukan pada pencapaian kita sendiri. Mari kita bersandar sepenuhnya pada kebaikan dan kasih karunia-Nya. Anehnya, Yunus yang telah mengalami kasih karunia Allah untuk dirinya sendiri secara pribadi, tampaknya berpikir bahwa kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang begitu eksklusif sehingga hanya beberapa boleh memiliki kesempatan untuk beristirahat di dalamnya. Mengapa pertobatan adalah bagian yang sangat penting dari pengalaman Kristen? Apa makna sesungguhnya untuk bertobat dari dosa-dosa kita, terutama dosa yang kita lakukan berulang kali? Pertobatan berarti yaitu berhenti melakukan dosa dan berpaling kepada Tuhan saja. Inilah yang Tuhan harapkan sejak dari bangsa Israel zaman dulu hingga zaman saat ini.
kita sebagai bangsa Israel rohani, umat pilihan Tuhan, harus juga melakukan hal yang sama agar misi pekabaran ini dapat selesai, yaitu terjadinya pertobatan di seluruh muka bumi, sehingga Tuhan akan segera datang dan kita boleh mendapatkan perhentian yang sesungguhnya. Mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang senantiasa bersedia mendengar setiap permohonan doa kami. Melalui peristiwa Yunus yang mengabarkan pekabaran Tuhan kepada orang-orang Niniwe, dan respon positif yang orang-orang Niniwe lakukan, yaitu mereka berkabung di atas abu dan berbalik dari dosa mereka. Hari ini pun ketika kami mendengar pelajaran sekolah sahabat ini, Tuhan sementara memanggil kami untuk berhenti melakukan dosa. Biarlah Tuhan boleh bersama dengan kami dalam setiap prosesnya, sehingga kami pun boleh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dan janji yang pasti yang akan kami dapatkan, dan kiranya ke depannya hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.